Jumpa lagi dengan saya Alexander Paulus dalam episode kata-kata yang membangun di tempat kerja. Dua pokok bahasan menjadi sorotan kita dalam episode ini adalah yang pertama, kata-kata yang memberi inspirasi, yang mendorong terjadinya perilaku positif. Yang kedua, kata-kata yang menstimulasi penyelesaian masalah dalam konteks di tempat kerja. Tempat kerja adalah salah satu ladang di mana Anda dan saya, kita dapat menciptakan iklim kerja yang lebih baik, lebih kondusif, dan lebih menyenangkan melalui tutur kata kita. Yang dimaksudkan dengan iklim kerja yang lebih menyenangkan adalah orang dapat bekerja tidak hanya dengan fisik mereka, tetapi juga dengan seluruh totalitas diri mereka. Tangan, kaki, pikiran, perasaan, dan dari hati. Sebuah studi yang dilakukan oleh Gallup, sebuah lembaga riset, sebuah lembaga jajak pendapat besar dunia yang berkedudukan di Amerika Serikat, menemukan bahwa 80% seseorang masuk dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan adalah karena perusahaan tersebut, karena citra perusahaan tersebut. Namun studi yang sama juga menemukan bahwa 80% mereka yang meninggalkan sebuah organisasi, sebuah perusahaan tempat kerja adalah karena berbagai persoalan antara mereka dengan para atasan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak meninggalkan perusahaan, tetapi mereka meninggalkan para atasan mereka. Mereka meninggalkan para manajer mereka. Tentu ini sebuah peringatan, sebuah warning bagi para atasan. Saya akan menggunakan sebuah ilustrasi untuk memberi gambaran tentang situasi iklim kerja yang tidak kondusif yang masih sedang terjadi di banyak tempat kerja. Di malam yang gelap, suatu ketika sebuah kapal perang oleh sang kapten melihat adanya cahaya yang datang dari arah yang berlawanan. Dan menurut sang kapten, cahaya itu adalah berasal dari sebuah kapal. Dan karena itu dengan sigap ia mengirim sinyal kepada cahaya tersebut yang menurutnya adalah kapal. Ia mengatakan, ubah haluan Anda 20 derajat ke arah selatan. Tidak lama datang jawaban dari cahaya tersebut. Ubah haluan Anda 20 derajat ke arah utara. Merasa terganggu dengan jawaban tersebut, sang kapten lalu memberi perintah. Saya adalah kapten. Saya perintahkan, ubah haluan Anda 20 derajat ke arah selatan. Datang jawaban dengan tenang dan meyakinkan. Saya adalah pelaut dengan pangkat kelasi kelas 2. Saya katakan, ubah haluan Anda 20 derajat ke arah utara. Merasa tersinggung dan sangat marah karena mendapatkan jawaban yang hanya dari seorang kelasi kelas 2 yang pangkat dan otoritasnya berada jauh di bawah kekuasaan dan otoritas sang kapten. Maka dengan sangat marah sang kapten kemudian memberikan perintah yang berikut. Saya perintahkan, ubah haluan Anda 20 derajat ke arah selatan. Di sini kapal perang. Lagi-lagi datang jawaban yang sama dengan tenang. Saya katakan, ubah haluan Anda 20 derajat ke arah utara. Di sini mercusuar. Sahabat-sahabat A+ yang baik. Dalam kisah ini,
sang kapten menggunakan dua asumsi. Asumsi yang pertama bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah kekuasaan tertinggi. Dan karena itu, asumsi yang kedua adalah bahwa orang lain harus mematuhi kata-katanya, mematuhi perintahnya tanpa pamrih. Pelaut dengan pangkat klasik kelas 2 tadi perlahan-lahan mulai menangkap sikap arogan dari sang kapten, namun ia terus bercakap-cakap, ia terus berdiskusi dengan sang kapten sampai akhirnya terungkap situasi yang sebenarnya. Di mata sang pelaut, sang kapten adalah seorang yang bodoh. Bagaimana mungkin ia memerintahkan untuk memindahkan sebuah mercusuar? Tentu ini adalah juga sesuatu yang lucu dan menggelikan. Di sini kita bisa mengatakan bahwa sang kapten tidak mengetahui sebelumnya bahwa yang berada di hadapannya adalah sebuah mercusuar. Namun disinilah letak persoalannya. Seorang pemimpin sebelum membuat sebuah keputusan, bukankah terlebih dahulu ia harus memperoleh informasi yang akurat? Keputusan-keputusan yang buruk sering disebabkan oleh kualitas informasi yang buruk ditambah dengan asumsi-asumsi yang salah. Selain dua asumsi yang digunakan oleh sang kapten, 3 kesalahan sekaligus juga dilakukan oleh sang kapten dalam percakapan tadi. Kesalahan yang pertama, ia menggunakan asumsi-asumsi yang salah. Kesalahan yang kedua, ketika tidak mendapat sikap dan perlakuan yang menurutnya pantas ia peroleh, ia lalu menggunakan pendekatan otoritas dan kekuasaannya untuk menekan orang lain. Kesalahan yang ketiga, ia mengulang-ulang perintahnya yang itu-itu saja dan dengan menggunakan kalimat perintah. Bukankah dalam percakapan tadi tidak sekalipun kita mendengar sang kapten menggunakan pertanyaan? Artinya ia lebih menekankan, ia lebih memusatkan perhatian dan kebutuhannya pada kekuasaan dan bukan kebutuhannya untuk memahami orang lain. Bukan kebutuhannya untuk memahami situasi yang ada. Sahabat-sahabatku sekalian, bukankah situasi semacam ini masih dan sedang terjadi di banyak tempat kerja? Untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa mengubah dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik, lebih kondusif, dan lebih menyenangkan. Pada umumnya terdapat 2 pendekatan, yaitu pertama pendekatan fungsional dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan motivasional. Pendekatan fungsional lebih bersifat informatif, instruktif. Komunikasinya adalah komunikasi satu arah. Atasan atau pemimpin lebih menekankan orientasinya pada aspek tugas, aspek pekerjaan, aspek task, dan cenderung mengabaikan aspek manusia. Pendekatan ini, pendekatan fungsional ini bisa membawa hasil namun hanya bersifat jangka pendek. Dan ia tidak efektif karena ia tidak dirancang untuk membangun, mendorong, memberi motivasi dan inspirasi di tempat kerja. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan motivasional. Pendekatan ini, pendekatan motivasional adalah pendekatan yang memberi motivasi. Pendekatan yang mampu menciptakan inspirasi sehingga orang bisa bekerja dalam keadaan yang baik untuk menciptakan iklim kerja yang lebih baik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar para atasan atau para manajer dapat beralih dari pendekatan yang bersifat fungsional menuju pendekatan yang bersifat motivational.
Sahabat-sahabatku sekalian, ketika berinteraksi dalam konteks tempat kerja, maka kita selalu perlu menyadari bahwa selalu ada dua sisi dari setiap pesan yang Anda dan saya sampaikan, yaitu apa yang Anda maksudkan dan apa yang difahami, apa yang dimengerti, apa yang ditangkap, apa yang dipersepsikan oleh orang lain. Untuk itu, bagaimana agar kita bisa mengubah bentuk atau pendekatan fungsional menjadi pendekatan motivasional? Maka caranya sederhana. Hanya dengan menambahkan sebuah frasa sederhana pada kalimat yang bersifat informatif tadi, maka kita dapat mengubah sebuah kalimat informatif, instruktif, menjadi kalimat yang motivatif, inspiratif. Contoh yang pertama, Anda mengatakan, inilah gambaran persoalan kita. Kalimat ini, kata-kata ini adalah dalam bentuk fungsional. Sekedar informasi, karena itu disebut informatif, instruktif. Ketika Anda menambahkan frasa sederhana, sekarang tergantung kita. Bagaimana kita menanggulangi? Dengan menambah frasa yang sederhana ini, Anda memberi motivasi, Anda memberi energi, Anda memberi daya kepada informasi tadi, sehingga informasi tadi bersifat motivational. Dia menggerakkan. Dia membuat orang merasa senang dan berada di dalam iklim yang lebih baik. Kemudian perhatikan Anda ketika menggunakan kata kita dalam frasa sederhana tadi, sekarang tergantung kita. Bagaimana kita menanggulangi? Kata kita memberi pesan melalui informasi tersebut bahwa mereka yang bekerja tidak ditinggalkan sendiri. Mereka akan menangkap pesan bahwa inilah kebersamaan itu. Contoh yang kedua, Anda mengatakan inilah masalah yang ada di hadapan kita. Ini juga adalah sebuah kalimat informatif, instruktif. Tidak ada apa-apa di dalam. Dengan menambahkan, saya yakin kita akan berhasil. Anda memberi energi pada kalimat yang hanya informatif tadi. Dengan frasa yang sederhana yang Anda katakan, saya yakin kita akan berhasil, Anda menciptakan rasa percaya diri, rasa yakin diri. Inilah motivasi itu. Sehingga mereka merasa percaya diri yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, yang memungkinkan terciptanya iklim kerja yang lebih baik dan menyenangkan. Contoh yang ketiga, Anda mengatakan, kita menghadapi tantangan yang berat di tahun depan. Sahabat-sahabatku sekalian, kata tantangan yang berat, kata ini bisa merupakan kata kunci yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar mereka bahwa mereka sedang menghadapi tantangan yang berat. Karena itu dengan menambahkan sebuah frasa sederhana, Anda mengatakan, saya sedikit pun tidak ragu. Saya sedikit pun tidak ragu memiliki Anda semua dalam tim ini. Dengan kalimat, dengan frasa sederhana ini, Anda memberikan kepada mereka rasa percaya. Anda memberikan trust, Anda memberikan kepercayaan kepada mereka. Sehingga mereka merasa berdaya, berenergi, sehingga mereka akan bekerja dengan senang hati, mereka akan bekerja dengan penuh percaya diri, dan kembali terciptalah iklim kerja yang lebih baik. Karena itu, sahabat-sahabatku sekalian, berikutnya adalah sekarang kita mau berbicara tentang bagaimana bentuk yang kedua dari pendekatan motivasional, yaitu kata-kata yang menstimulasi
penyelesaian masalah di tempat kerja. Ketika kita berbicara mengenai kata-kata yang menstimulasi penyelesaian masalah di tempat kerja, berarti kita, para atasan, para manajer, sedang membawa dan mengubah mereka-mereka yang dipimpinnya dari sebuah kebiasaan lama, yaitu kebiasaan menjadi bagian dari masalah, menuju sebuah kebiasaan baru, yaitu menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, kita perlu memahami, kita perlu menyadari bahwa terdapat 3 kebutuhan psikologis, 3 kebutuhan personal yang perlu dipenuhi. Sehingga mereka-mereka yang mendengar informasi kita, mereka-mereka yang kita minta untuk melakukan apa yang kita harapkan untuk mereka kerjakan, bisa bekerja dengan sebaik-baiknya karena mereka memiliki dorongan, motivasi, dan inspirasi. 3 kebutuhan psikologis atau kebutuhan personal tersebut adalah yang pertama, kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan psikologis yang kedua, kebutuhan untuk didengarkan. Kebutuhan psikologis atau kebutuhan personal yang ketiga, kebutuhan untuk dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Kita mulai dengan kebutuhan psikologis yang pertama, yaitu kebutuhan untuk dihargai. Bagaimana kita menghargai seseorang di tempat kerja? Pertama, sebutlah nama mereka. Setiap kali kita berinteraksi dengan mereka, sebutlah nama mereka. Nama adalah bunyi yang terindah bagi sang pemilik nama. Ketika Anda menyebut nama mereka, mereka akan merasa senang. Yang kedua, berikanlah pujian. Setiap kali Anda melihat mereka, tim Anda bekerja dengan baik, dengan proses yang benar, pujilah mereka. Atau ketika Anda melihat hasil kerja mereka memang sesuai dengan yang diharapkan, yang membawa tim menuju kepada goal yang diharapkan, pujilah mereka. Bagaimana memberikan pujian yang baik dan benar dan efektif bisa kita bicarakan dalam episode berikut. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kebutuhan untuk didengarkan. Sahabat-sahabatku sekalian, pada dasarnya manusia senang didengar. Mulai dari yang paling tinggi, direktur, sampai dengan office boy, semua orang senang didengar. Ketika kita bicara mengenai pendekatan motivational, di mana kata-kata yang menstimulir penyelesaian masalah di tempat kerja, berarti konteksnya adalah penyelesaian masalah. Lalu pertanyaannya, apa yang Anda dengar? Yang Anda dengar adalah ide dan pemikiran-pemikiran mereka. Ketika Anda mendengarkan ide dan pemikiran-pemikiran mereka dalam proses penyelesaian masalah, maka mereka akan merasa dihargai. Mereka akan merasa senang. Mereka akan merasa diberi dorongan. Karena itu mereka akan terus berpikir. Mereka akan terus berkontribusi. Kebutuhan psikologis yang ketiga adalah kebutuhan untuk terlibat. Kebutuhan untuk berkontribusi. Sahabat-sahabatku sekalian, dalam penyelesaian masalah, setiap orang yang bekerja, mereka akan merasa pekerjaannya adalah pekerjaan yang bermakna ketika mereka memberi kontribusi. Karena itu, berikanlah peluang kepada mereka, dengarkan ide-ide mereka, kemudian berikanlah mereka kesempatan untuk berkontribusi melalui ide-ide mereka tersebut. Nah, untuk itu, untuk memenuhi 3 kebutuhan psikologis tersebut, maka dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan sebuah model yang dapat mengakomodasi terpenuhinya 3 kebutuhan psikologis tadi. Dan pendekatan yang efektif adalah pendekatan yang disebut grow model. Grow model ini efektif dan sistematis karena dia membawa kita
Anda dan saya dan tim Anda bergerak dari sebuah permasalahan menuju kepada tujuan akhir. Menuju kepada suatu goal, harapan. Dan dalam pendekatan atau model GROW ini, GROW, sahabat-sahabatku sekalian, adalah sebuah akronim. Artinya ada makna dari setiap huruf dalam model GROW ini. Nah, yang menarik adalah dalam model GROW ini, goal itu ditempatkan di depan. Stephen Covey dengan indah membahasakannya, dia mengatakan, begin with the end in mind. Nah, karena itu kita mulai. Bagaimana agar proses ini bisa membantu menyelesaikan masalah, tetapi sekaligus memenuhi 3 kebutuhan psikologis. Yang pertama, G. G adalah goal. Harapan, tujuan. Pendekatan yang memungkinkan mereka terlibat, pendekatan yang efektif adalah Anda bisa menggunakan pendekatan melalui pertanyaan. Sehingga Anda tidak memberitahukan mereka apa goal yang mau dicapai, tetapi Anda bertanya. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kita punya masalah yang ada di hadapan kita. Kita akan segera menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Apa yang Anda lihat? Jika masalah ini berhasil kita selesaikan, gambaran hasil apa yang Anda lihat? Apa yang Anda harapkan terjadi jika kita berhasil menyelesaikan masalah ini? Lalu Anda mulai melibatkan mereka. Anda sebut mereka. Pak Yono, menurut Pak Yono, bagaimana? Oh, ide yang baik. Pak Rudi? Maka Anda mulai memenuhi kebutuhan psikologis tadi dengan proses GROW, goal. Anda meminta mereka untuk coba melihat goal dari proses ini, permasalahan yang sedang terjadi. Ketika mereka sudah bersama-sama melihat hasil akhir yang perlu dicapai melalui penyelesaian masalah ini, maka langkah yang kedua adalah R dalam model GROW. R adalah reality, realitas apa yang ada di hadapan mereka yang masih menghambat mereka untuk mencapai tujuan. Permasalahan-permasalahan yang membuat jarak antara situasi saat ini, permasalahan saat ini dengan goal yang perlu dicapai. Anda melibatkan mereka. Situasi, permasalahan, tantangan, kesulitan apa yang sedang kita hadapi yang membuat kita belum mencapai goal. Anda libatkan mereka, sebut nama mereka. Lalu Anda menghargai ide-ide dan pemikiran-pemikiran mereka. Setelah situasi tergambarkan, permasalahan-permasalahan tergambarkan dengan cukup dan dengan baik, Anda bergerak pada langkah berikutnya dalam model GROW, yaitu O. O adalah opsi. Anda bertanya kepada mereka, opsi-opsi apa saja yang kita punya, yang bisa kita berikan, alternatif tindakan apa saja, action plan yang perlu kita miliki, strategi-strategi yang perlu kita miliki, yang akan membawa kita dari situasi permasalahan saat ini menuju pencapaian goal. Sehingga mereka mulai berpikir tentang penyelesaian masalah. Mereka mulai berpikir tentang rencana tindakan. Dan orang yang berpikir adalah orang yang maju. Orang yang berpikir adalah orang yang menemukan solusi. Setelah cukup Anda mendapatkan opsi-opsi, alternatif tindakan, Anda masih bisa mengembangkan. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kita sudah punya serangkaian opsi rencana tindakan. Kalau kita buat dalam skala prioritas, kira-kira yang mana yang prioritas 1 sampai dengan prioritas 5, kita susun dulu. Sehingga Anda semakin mempertajam opsi-opsi tersebut berdasarkan skala prioritas. Anda melibatkan mereka, Anda membuat mereka berpikir. Sehingga kebutuhan-kebutuhan psikologis terpenuhi melalui proses ini. Setelah opsi-opsi semuanya berhasil diperoleh melalui proses
grow atau model grow ini, Anda sampai pada langkah yang terakhir, yaitu W. W ini adalah what's next. Apa langkah berikutnya? Atau sering juga orang mengatakan wrap up. Apa kesimpulan kita? Nah, sampai pada langkah ini, Anda bisa berbicara tentang siapa melakukan apa, kapan, di mana, berapa banyak, dan seterusnya. Anda mengorganisir opsi-opsi rencana tindakan tadi, sehingga setiap orang tahu apa yang perlu dia lakukan, kapan dia lakukannya, dengan hasil akhir seperti apa. Anda juga pada langkah yang terakhir ini bisa berbicara tentang bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang mendekati tujuan. Bagaimana kita mengevaluasi hasil yang kita capai. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, model grow ini akan memenuhi 3 kebutuhan psikologis dari orang-orang yang bekerja di tempat kerja. Sehingga mereka menciptakan, kita bersama-sama bisa menciptakan iklim kerja yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama kita menstimulasi mereka, memotivasi mereka untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Nah, pertanyaannya, kalau model seperti ini yang kita lakukan, maka apa dampaknya? Bagi kita secara pribadi, bagi setiap orang yang bekerja, bagi tim, dan bagi organisasi. Setidaknya terdapat 4 dampak. Yang pertama, kita membentuk kebiasaan baru. Yaitu kebiasaan lama berubah dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru, yaitu kebiasaan menjadi bagian dari masalah. Menuju pada kebiasaan menjadi bagian dari solusi. Dampak yang kedua, lingkungan kerja, orang-orang yang berada di dalam tempat kerja semakin bertanggung jawab. Karena mereka dilatih untuk berpikir menyelesaikan masalah. Bertanggung jawab artinya mereka mendapatkan pemahaman bahwa masalah ini adalah masalah mereka juga. Sehingga tercipta apa yang disebut sense of ownership. Rasa kepemilikan akan masalah-masalah yang ada dan diselesaikan bersama-sama untuk mencapai goal yang tadi. Dampak yang ketiga, mereka dilatih untuk berpikir secara sistematis, efektif, dan efisien. Melalui sebuah sistematika berpikir, misalnya melalui grow tadi, Anda bisa menciptakan model-model yang membawa mereka dari permasalahan menuju kepada sebuah penyelesaian masalah. Artinya, mereka mulai berlatih untuk memiliki cara berpikir yang sistematis. Dampak yang keempat, sahabat-sahabatku sekalian, adalah mereka berhasil menciptakan iklim kerja yang lebih baik, iklim kerja yang lebih kondusif, iklim kerja yang lebih menyenangkan. Sehingga seperti yang saya katakan di awal, iklim kerja yang menyenangkan adalah iklim di mana setiap orang di tempat kerja, mereka bekerja dari hati mereka. Mereka merasa senang. Maka terciptalah iklim itu. Sahabat-sahabatku sekalian, dengan demikian, kita bisa menghadirkan iklim kerja yang positif itu dimanapun kita berada, dimanapun Anda dan saya bekerja. Kita bisa menghadirkan iklim kerja yang positif, kondusif, menyenangkan melalui tutur kata kita. Kata-kata yang memotivasi, menginspirasi, dan kata-kata yang menstimulasi terjadinya penyelesaian masalah di tempat kerja. Sahabat-sahabat A+ yang baik, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus hadir, belajar, bertumbuh untuk meraih prestasi A+. Saya Alexander Paulus, sampai jumpa dalam episode berikutnya. A+, your self improvement partner.